Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Nuralif dari Prodi Teknik Komputer kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai virtual memory. Langsung saja. Pokok pembahasan pada materi virtual memory ini ada 5. Yang pertama latar belakang, yang kedua demand paging, yang ketiga page replacement, yang keempat alokasi frame, yang kelima tracing. Selanjutnya, latar belakang. Sebagian besar algoritma manajemen memori memerlukan satu kebutuhan dasar, yaitu instruksi yang akan dieksekusi harus berada di memori fisik. Pada beberapa kasus, keseluruhan program tidak diperlukan. Memori virtual adalah teknik yang memisahkan memori logika user dan memori fisik. Menyediakan memori virtual yang sangat besar diperuntukkan untuk programmer bila tersedia memori fisik yang lebih kecil. Programmer tidak perlu khawatir jumlah memori fisik yang tersedia sehingga dapat berkonsentrasi pada permasalahan pemrograman. Memori virtual biasa juga diimplementasikan menggunakan demand paging atau demand segmentation. Demand paging atau permintaan pemberian halaman adalah salah satu implementasi dari memori virtual yang paling umum digunakan. Sistem demand paging pada prinsipnya hampir sama dengan sistem permintaan halaman yang menggunakan sweeping. Hanya saja pada sistem demand paging, halaman tidak akan dibawa ke dalam memori fisik sampai ia benar-benar diperlukan. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan perangkat keras untuk mengetahui lokasi dari halaman saat ia diperlukan. Ciri-ciri demand paging. Yang pertama itu, page di-load ke memori hanya ketika dibutuhkan. Yang kedua, sedikit input-output yang dibutuhkan. Yang ketiga, sedikit memori yang dibutuhkan. Yang keempat, respon yang lebih cepat. Yang kelima, dapat melayani lebih banyak pengguna. Yang keenam, lazy swapper, tidak melakukan swapping page ke memori hingga page dibutuhkan. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung demand paging sama dengan perangkat keras untuk sistem paging dengan swapping, yaitu pertama, table page. Table mempunyai kemampuan untuk memberi entry bit, valid, invalid, atau nilai khusus untuk bit proteksi. Yang kedua, memori sekunder, digunakan untuk membawa page yang tidak di memori dan biasanya adalah disk kecepatan tinggi yang disebut swap device. Berikutnya, performansi demand paging. Demand paging memberikan efek yang signifikan dalam kinerja sistem komputer. Diasumsikan MA adalah kode sebagai access time ke memori dan P adalah probabilitas terjadinya page fault. Maka effective access time didefinisikan sebagai berikut. Untuk menghitung EAT atau effective access time harus diketahui berapa waktu yang diperlukan untuk melayani page fault. Selanjutnya, page replacement. Page replacement diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas tetapi tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan satu frame yang sedang tidak digunakan dan membebaskannya. Untuk membebaskan frame dengan cara menulis isinya untuk ruang swap dan mengubah table page yang menunjukkan page tidak lagi di memori. Algoritma dari page replacement. Terdapat beberapa algoritma page replacement, antara lain algoritma force in force out, optimal, dan least recently used. Yang pertama yang akan dibahas yaitu algoritma force in force out. Algoritma force in force out merupakan algoritma paling sederhana. Algoritma ini diasosiasikan dengan sebuah page bila page tersebut dibawa ke memori. Bila ada suatu page yang akan ditempatkan, maka posisi page yang paling lama akan digantikan. Algoritma ini tidak perlu menyimpan waktu pada saat sebuah page dibawa ke memori. Meskipun algoritma ini mudah dipahami dan diimplementasikan, performanya tidak selalu bagus karena algoritma ini menyebabkan Belady's anomaly. Belady's anomaly mematakan fakta bahwa untuk beberapa algoritma page replacement, bila rata-rata page fault meningkat, akan meningkatkan jumlah alokasi frame. Yang kedua, algoritma optimal. Algoritma optimal merupakan hasil penemuan dari Belady's anomaly. Algoritma ini mempunyai rata-rata page fault terendah. Algoritma ini akan menggantikan page yang tidak akan digunakan untuk periode waktu terlama. Algoritma ini menjamin rata-rata page fault terendah untuk jumlah frame tetap
tetapi sulit implementasinya. Yang ketiga, algoritma least recently used. Algoritma ini merupakan perpaduan dari algoritma first in first out dan algoritma yang kedua optimal. Prinsip dari algoritma ini adalah mengganti patch yang sudah digunakan untuk periode waktu lama. Untuk mengimplementasikan algoritma ini digunakan dua model, yaitu model pertama counter dan juga model kedua stack. Model counter ini berarti setiap entry table page diasosiasikan dengan sebuah time of use dan sebuah clock logika atau counter ditambahkan ke CPU. Clock ini dinaikkan untuk setiap acuan ke memori. Jika sebuah acuan ke page dibuat, isi clock register di copy ke time of use pada table page untuk page tersebut. Yang kedua, stack. Stack dari nomor page diatur. Jika sebuah page digunakan acuan, maka page dihapus dari stack dan meletakkan pada tab top of stack. Dengan cara ini, stack selalu digunakan page dan bagian bawah untuk page LRU atau least recently used. Implementasi stack. Selanjutnya, alokasi frame. Alokasi frame berhubungan dengan mekanisme alokasi sejumlah memori bebas yang tetap di antara beberapa proses. Meskipun terdapat beberapa variasi pengalokasian frame bebas ke beberapa proses, tapi strategi dasar jelas yaitu proses user dialokasikan untuk sembarang frame bebas. Terdapat dua bentuk algoritma alokasi, yaitu equal allocation dan proportional allocation. Selanjutnya, alokasi global dan alokasi lokal. Page replacement adalah faktor terpenting lainnya yang harus dipertimbangkan dalam alokasi frame. Pada multiple proses yang berkompetensi mendapatkan frame, algoritma page replacement dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu global replacement dan local replacement. Global replacement mengizinkan suatu proses untuk menyeleksi suatu frame yang akan dipindah dari sejumlah frame, meskipun frame tersebut sedang dialokasikan ke proses lainnya. Local replacement. Jumlah frame yang dialokasikan untuk proses tidak berubah. Setiap proses dapat memilih dari frame-frame yang dialokasikan untuknya. Permasalahan pada global replacement adalah prosesnya tidak dapat mengontrol rata-rata page fault. Sejumlah page pada memori untuk sebuah proses tidak hanya bergantung pada perilaku paging untuk proses tersebut, tetapi juga perilaku paging untuk proses yang lainnya. Bagaimanapun, karena algoritma replacement menghasilkan throughput yang lebih besar, metode ini sering digunakan. Yang terakhir, tracing. Kegiatan aktivitas paging yang tinggi disebut tracing. Sebuah proses mengalami tracing jika menghabiskan lebih banyak waktu untuk paging daripada eksekusi. Efek tracing dapat dibatasi dengan menggunakan algoritma local replacement. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.